Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo. Ibu connecting. Halo, assalamualaikum Ibu. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Apa ya kabar Bu. Mbak Dena? Alhamdulillah baik. Mohon maaf Ibu, mungkin tadi karena ada gangguan sinyal, jadi kita harus terputus dulu. Tapi kita alhamdulillah Iya. ini sudah lagi Ibu. Selamat datang Padahal Ibu saya di tadi live udah segmen. join. Oh, tadi Ibu udah join ya. Udah join. Ibu, selamat bergabung di live Instagram seperti Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Ibu, boleh izinkan aku untuk memperkenalkan diri Ibu dulu ya? Boleh, silakan. Oke, Ibu Yuniarti merupakan lulusan program studi ilmu perpustakaan dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di Universitas Indonesia. Nah, saat ini Ibu menjabat sebagai arsiparis muda pada bidang pengelolaan arsip. Betul kan, Bu ya? Betul. Oke, Oke, kita langsung lanjut aja ya, Bu. Nah, aku coba pengen tanya sama Ibu nih. Menurut Ibu, sejauh mana pendapat Ibu tentang kesadaran suatu keluarga dalam mengelola arsipnya sendiri? Berdasarkan pengamatan saya, sejauh ini keluarga-keluarga di Indonesia gitu ya, khususnya di Jakarta sudah mulai sadar akan pentingnya arsip. Karena pada itu juga terkait juga pada kesempatan ini ya. Tapi sebelumnya saya izin mau mengucapkan terima kasih dulu, boleh ya? Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, kepada Kepala Sudin Pusat Jakarta Pusat beserta jajarannya, kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan beserta jajarannya, dan khususnya juga kepada Kepala Bidang Pengelolaan Arsip beserta jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa share pengetahuan dan sharing ilmu terkait dengan pengelolaan arsip keluarga, khususnya dari segi pengalaman kemarin menangani arsip terdampak bencana banjir. Oke. Lanjut ke menjawab pertanyaannya Mbak Dena ya. Jadi di kesempatan ini saya mencoba sharing pengalaman saya dan teman-teman arsiparis dan jajaran diskusi serta sudin di masing-masing wilayah ketika kita menangani arsip warga yang terdampak banjir. Jadi kan pada awal Januari kemarin tuh, Januari Februari tuh Jakarta diguyur hujan dan itu mengakibatkan banjir di beberapa tempat dan cukup parah menurut saya. Dan kami diskusi dan sudin di masing-masing wilayah terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan restorasi arsip dan digital. Nah, dari kait dengan pertanyaan Mbak Dena tadi, berdasarkan pengamatan saya, sejauh ini masyarakat sudah mulai menyadari akan pentingnya pengelolaan arsip keluarga. Karena mungkin mereka juga belajar dari pengalaman kemarin ya, karena dari pengalaman kemarin arsip warga yang banyak rusak itu adalah bisa dibilang 90% itu arsip keluarga, seperti kartu, buku nikah, ijazah-ijazah yang semua kerendam banjir gitu kan. Nah itu dari situlah saya belajar bahwa untuk penanganan arsip keluarga tadi sudah diuraikan panjang lebar oleh Ibu Dini bagaimana proses penyimpanannya segala macam, dan di kesempatan ini saya mencoba untuk meng-highlight bahwa sebaiknya arsip keluarga itu selain disimpan dengan benar dan tepat sesuai dengan bentuknya, juga kita sudah mulai berpikir selangkah lebih maju untuk mendigitalisasi arsip tersebut. Kenapa? Karena Indonesia berada di daerah rawan bencana. Banjir, tanah longsor, kebakaran, itu bencana-bencana yang sering menghampiri kita. Jadi kita juga harus semakin menyadari akan pentingnya arsip.
Nah, salah satunya selain penyimpanan, kita juga mulai harus memikirkan untuk menyimpan dalam bentuk soft file dengan digitalisasi. Kita scan arsipnya, terus kemudian kita simpan di cloud, bisa by email, bisa di Google Drive atau di hard disk, dan itu disimpan di beberapa tempat, sehingga itu mengantisipasi ketika yang satu nggak bisa dibuka, oh masih ada di tempat lain gitu. Karena balik lagi ke pengalaman kemarin, banyak kan arsipnya itu belum sempat digitalisasi dan terus tingkat kerusakannya cukup parah karena kami menjemput bola ya, kami datang langsung ke kelurahan ke RT yang banyak Berdampak langsung. lokasi banjirnya cukup parah ya. Nah itu arsipnya itu Ibu cukup, mereka benar nggak nih sudah foto-fotonya Ibu? iya itu Iya. kemarin bagian dari Ini arsip apa aktivitasnya nih Bu? itu. Itu buku nikah. Ini buku nikah ya Bu? Buku nikah itu nempel banget, dan itu untuk restorasinya tuh bener, kalau kita main paksakan saja itu akan robek. Jadi caranya itu kemarin saya semprotkan dengan alkohol dulu, dengan alkohol Gini, 70% ya, baru dikeluarin pelan-pelan dengan pinset. Dengan alat seperti ini. Tuh, kemarin itu antara Januari Februari gitu kan. Tuh, nah itu juga tadi ada di screen nggak yang contoh arsip yang rusak yang dipakai tisu Jepang. tisu Jepang ini ya Bu. Ya itu arsipnya kalau bisa kelihatan itu kan ada tuh, itu proses ketika arsipnya basah, arsip masyarakat datang dengan arsip yang masih basah, terus masih banyak juga lumpurnya, jadi aroma sisa-sisa banjir itu masih tercium dengan cukup kuat. Wangi Itu gitu kita ya, Bu. keringkan dulu. Itu saya seru banget gitu ya. Jadi dan itu harus pakai masker, jadi harus pakai masker, juga harus pakai sarung tangan seperti ini, pakai masker, terus kita juga pakai lap jas lagi gitu kan, karena kan bukan cuma basah tapi juga dia karena terendam banjir dan lumpur juga kan banyak virus-virus bakterinya gitu. Jadi biar pakaian kita nggak kotor, jadi lengkap dengan peralatan restorasi arsip gitu. Nah kemarin sih masyarakat merasa terbantu ya, yang pengalaman yang saya rasakan, mereka masih bisa ya Bu diselamatkan ya, kalau masih bisa kami coba selamatkan gitu. Jadi arsipnya mereka sudah benar, sudah disimpan di map-map plastik gitu, cuma ketika terendam banjir itu nempel semuanya. Jadi cara pembukanya pun harus pelan-pelan. Saya bilang ini izin nih saya buka mapnya, saya harus rusak karena nggak, kalau diambil pelan-pelan juga pasti akan nggak apa-apa Bu, yang penting filenya bisa selamat, dia bilang gitu. Ya sudah, kami mencoba melaksanakan sebisa mungkin. Kalau masih bisa, kalau robek ya kita tambal dengan tisu Jepang, ditempel dengan lem NaCl, itu ada lem yang dibuat dari bahan tertentu ya, bahan kimia tertentu yang aman gitu. Nah itu dilem, terus dikeringkan dulu, terus dilem, disetrika gitu. Nah kalau masih tidak parah, masih bisa diperbaiki, masih bisa kelihatan bentuk aslinya. Tapi yang sudah nggak bisa, ya sudah. Terus yang sudah bisa itu kemudian kita digitalisasi. Jadi arsip fisiknya yang masih bisa terselamatkan pun bisa selamat. Yang sudah selesai terus kemudian di scan, terus ya itu gambarnya di scan, terus dikasih indeks di komputer, dan diberikan ke masyarakat dalam bentuk CD. Dan itu gratis ya? Ya, gratis itu. Itu layanan dari Dinas Perusahaan dan Sudin Pusip kepada masyarakat ketika kemarin terjadi bencana banjir. Nah, dari situ saya merasa kita perlu untuk penanganan yang lebih serius terhadap arsip keluarga. Karena arsip keluarga itu merupakan esensinya adalah arsip vital. Mayoritas dari arsip-arsip keluarga yang kita miliki adalah arsip vital yang hanya diciptakan sekali. Ya begitu unik karena cuma sekali. Ketika itu arsip itu rusak atau hilang, kita tidak bisa menggantinya lagi, gitu kan? Nah, jadi karena begitu pentingnya, maka kita penanganannya pun harus serius gitu. Nggak cukup cuma bentuk fisiknya saja. Kita tidak hanya mengamankan dari segi fisik dan informasinya juga, tapi kita perlu merawatnya dengan media yang lainnya dalam bentuk digitalisasi, simpan soft filenya, disimpan di cloud, di beberapa tempat yang kita merasa, oh ini kalau satu nggak bisa, saya masih punya backup tempat lain.
gitu. Udah gitu kalau misalkan dari Cloud atau dari Google Drive kan kita bisa mengakses di mana aja ya Bu. Jadi kita nggak Iya, harus betul. pulang ke rumah dulu ngambil arsipnya. Jadi kita arsip udah kita pegang gitu. Betul. Jadi buat Karena teman-teman kalau punya arsip untuk didigitalkan dan disimpan di cloud ataupun di Google Drive seperti itu. nggak cuma satu disimpannya ya. Terus untuk itu dari segi pengamanannya. Terus ketika arsip itu tadi sudah dijelaskan Ibu Dini bagaimana penyimpanannya gitu kan. Misalnya saya juga ada di sini tapi tidak banyak yang saya bawa karena ini misalnya di rumah ada yang punya map seperti ini nih. Map seperti ini nggak apa-apa, ini bagus, tinggal dimasukkan aja masing-masing dokumennya apa, ijazah atau apa di folder masing-masing. Ini kan ada, semoga kelihatan ya, ada plastik-plastiknya, jadi simpan satu-satu gitu kan. Terus setiap 6 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan dicek gitu loh. Karena mungkin takutnya berdebu atau apa, diangin-anginkan gitu kan. Karena terus ditumpuknya juga jangan terlalu, sebaiknya memang satu arsip ya, satu lembar ini nih, satu plastik ini, satu arsip. Jangan terlalu penuh karena nanti kalau kertasnya penuh, kertasnya juga tidak bisa bernafas, jadi itu mengakibatkan kertas itu jadi cepat rusak. Gitu. Terus perlu dicek juga perlu dicek dibuka-buka tiap 6 bulan ada yang robek atau rusak atau khawatirnya kan ada serangga atau apa di situ kan. Itu kan rusaknya masih parah kan itu gimana bisa kita perbaiki. Bisa pakai kamper kah kalau disimpannya? Iya. Disimpannya di ruangan yang cukup aman ya, terhindar dari matahari, dari sinar matahari secara langsung, tempat yang aman karena ini merupakan arsip penting milik keluarga ya. Dan itu sebaiknya dikasih tahu juga anggota keluarga yang lain. Oh, arsip-arsip kita nih di sini ya. Jadi kalau terjadi apa-apa, terjadi bencana, tolong amankan ini dulu. Karena ini arsip vital kita, arsip penting buat keluarga kita. Gitu. Jadi saran saya semua anggota keluarga yang sudah cukup umur ya, jangan anak-anak, khawatirnya nanti ada orang arsip pentingnya mama di situ atau itu kan bahaya gitu ya. Jadi itu untuk mengantisipasi ketika ada bencana itu bisa diamankan. Selain kita sudah membackupnya dalam bentuk digitalisasi. Tuh. Karena jadi saya juga sharing pengalaman. Tahu ya Bu tempat penyimpanannya gimana gitu ya. Jadi ya sebaiknya harus tahu. Ketika ada bencana ataupun kebakaran gitu tiba-tiba nyari di mana sih arsipnya di mana gitu kan. Iya gitu. Ini menjadi pengetahuan milik keluarga tapi saran saya yang sudah cukup dewasa ya, jangan sampai anak-anak tahu, takutnya nanti malah jadi malah jadi bumerang gitu kan, disimpannya di situ dia main-mainin kan gitu. Artinya ketika ada situasi yang urgent, parah atau bencana itu bisa kita amankan lebih dulu gitu. Saya juga di kesempatannya saya mau sharing, jadi saya punya teman gitu kan, waktu itu dia kena musibah kebakaran dan arsip-arsip kertasnya habis semua gitu. Dan kebetulan teman saya itu cukup melek informasi lah. Dia sempat mendigitalisasi dan dia simpan di cloud. Jadi setelah kejadian itu ngurus-ngurus dia berdasarkan dokumen yang dia scan, yang dia simpan di cloud. Artinya itu kita nggak akan tahu kapan bencana itu gitu. Dan itu mungkin suatu hal yang perlu kita antisipasi dengan baik saat ini. Gitu. Nah, jadi teman-teman kalau punya arsip jangan lupa untuk didigitalkan ya Bu. Kalau misalnya nggak ngerti arsip sendiri kayak misalkan ada warga nih yang pengen datang untuk memperbaiki arsipnya tuh harus kemana ya Bu? Atau bisa di dinas kah? Kalau ini bisa datang ke Sudin masing-masing wilayah, bisa juga ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan gitu kan. Nanti di sana datang ke Sudin nanti akan ketemu dengan teman-teman yang bagian melayani arsip, di scan, terus disimpan, nanti akan diberikan dalam bentuk CD. Nah, sebaiknya CD itu disimpan baik-baik karena itu merupakan arsip vital. Jadi memang kita tidak membackup itu. Itu bukan tugas pokok dan fungsi dari Sudin dan Dinas untuk membackup itu, untuk menyimpan arsip keluarga. Jadi yang sudah disimpan, yang sudah di-scan dan disimpan dalam bentuk CD sebaiknya benar-benar disimpan dengan baik dan segera di-backup di tempat lain.
Artinya dinas Oke. maupun Sudin hanya melakukan digitalisasi ya, selesai sampai situ tanpa menyimpan arsip dari masyarakat itu sendiri. Jadi kita hanya membantu untuk Iya, mendigitalkan seperti itu ya Bu. iya Biayanya betul. pun Kita hanya gratis gitu ya. ya kita memfasilitasi Jadi masyarakat silakan untuk datang ke dinas digitalisasi ataupun arsip. ke Sudin Jakarta Pusat ataupun ke wilayah terdekat ya Bu untuk melakukan digitalisasi arsipnya dan Betul. kita enak secara gratis gitu ya Bu. Iya. Mm. Hmm. Baik Ibu, ada pertanyaan nih dari Joy Daus. Beliau bertanya, Mm-mm. kalau kena rayap gimana ya Bu? Apa bisa dibersihkan? Bisa. Itu disemprot alkohol dulu, terus dibersihkan dengan spon kayak spon ini, spon untuk cuci Yang buat piring cuci tapi piring bisa nggak pelan-pelan. Bu? Iya, Oh, spon yang itu yang apa sih yang kuning biru itu, tapi yang baru ya, yang baru terus dibersihkan pelan-pelan gitu kan, disemprot alkohol kan biar mati, terus diangin-anginkan, jangan dijemur di bawah sinar matahari gitu kan. Nah, itu kan kalau oh, dia belum jadi kalau nggak boleh belum parah dia tidak belum matahari. robek. Oh gitu. Hmm. Jadi Kalau dia sederhana masih sekali ya Bu, sedikit hanya dia belum menggunakan robek. alkohol. Mm-mm. Hmm. Alkohol 70%. Dan itu juga harus hati-hati ya, jangan sampai usahakan jangan sampai alkohol itu mengena tintanya. Nanti tintanya takut melebar. Jadi Oh pelan-pelan, iya. pelan-pelan kita semprot, gitu kan, disemprot, didiamkan sebentar karena itu kan ada reaksi kimianya ya kan, baunya juga cukup menyengat gitu kan, dibiarkan sebentar terus kita bersihkan pelan-pelan. Kalau dia belum parah, dia tidak sampai robek. Tapi kalau airnya cukup banyak, ya itu bisa bisa sampai robek dan untuk mengantisipasi biar robeknya tidak terlalu parah, tidak semakin membesar, itu kita tambal dengan tisu Jepang. Tisu Jepang tuh Oh, tisu ditempel Jepang. pakai itu. Kalau misalnya ini ada nggak ngerti ya bisa datang ke Sudin atau ke dinas gitu. Nanti kita bisa melakukan restorasi gitu kan. Karena kalau dibiarkan itulah gunanya kenapa arsip yang kita simpan sebaiknya kita lihat, kita buka-buka 3 sampai 6 bulan karena untuk mengetahui ada nggak kerusakan-kerusakan yang terjadi pada arsip kita. Itu kan namanya disimpan mungkin disimpan di lemari, lembab, ada rayapnya gitu kan. Atau kapur barusnya sudah habis gitu kan. Nah, itu usaha-usaha preventif itu menjadi sangat penting dalam rangka menjaga keberlangsungan arsip itu agar lebih lama bertahan secara informasi maupun fisiknya. Jadi nggak cuma hanya disimpan begitu saja ya Bu, ditaruh di lemari atau di tempat yang aman, tapi menggunakan kamper ataupun kapur barus Iya, biar terhindar dari iya, arsip gitu ya Bu. betul, betul Mbak, betul. Karena mereka tuh senang hama-hama itu kan senang ya sama apalagi kertas-kertas yang ditumpuk terus nggak pernah dibuka-buka lembab, nah itu senang tuh mereka gitu kan. Nah itu mau solusinya kita harus rajin lihat, diangin-anginkan, dibuka gitu kan, kita bersihin gitu, kita simpan kembali, terus dikasih campur barus sehingga bau campur barus itu kan membuat hama-hama itu nggak suka, jadi dia juga nggak akan mampir ke arsip kita yang kita simpan di lemari itu. Oke. Baik Ibu, baik. Ini kemudian ada pertanyaan lagi nih Bu, datangnya dari Fatia Zahra. Beliau bertanya, Mm-mm. kalau arsip yang didigitalisasi, apakah ada yang bisa memvalidasi arsip tersebut sehingga bisa digunakan seperti arsip yang asli? Misalnya, kalau ijazah kan ada legalisir tuh, itu gimana tuh Bu? Kalau untuk digitalisasi untuk autentifikasi memang harus ke lembaga penciptanya gitu. Tapi ini kita mendigitalisasi dalam rangka proses antisipasi terhadap bencana atau pengamanan arsip itu gitu. Tapi untuk menyatakan bahwa arsip ini asli, sesuai aslinya atau kayak jasa dilegalisir ya harus ke instansi penciptanya gitu. Kayak Karena misalkan ijazah itu kan dari sekolah, berarti kita harus balik ke sekolahnya gitu ya Bu? iya, betul. Gitu. Ini hanya usaha untuk pengamanan arsip kita gitu loh. Sehingga kalau terjadi bencana atau hal-hal yang tidak kita inginkan, fisiknya nggak ada tapi kita tetap punya dari segi informasinya, tapi dalam bentuk software. Tapi untuk autentifikasi itu harus dikembalikan lagi ke lembaga penciptanya, ke instansi yang mengeluarkan arsip tersebut. Jadi jangan sampai nyesel dulu ya Bu. Waduh, tadi aja di Betul. digitalisasi gitu. Jangan nyesel mau Iya. buat gitu. Jadi mulai dari sekarang teman-teman harus digitalkan arsipnya. Nah, ada lagi nih Bu yang bertanya, Fikri Marullah. Jika untuk orang masa
Bag contoh masa senja untuk bikin arsip. Contoh harus mereka yang sudah lupa dengan tanggal lahir dan jadi gini Bu, dia lupa nih sama tanggal lahirnya, jadi dia nggak punya akte gitu ya. Itu kalau kayak gitu harus gimana Bu? Sama sekali dia belum nggak punya akte. Iya sama sekali. Terus dia lupa tanggal lahirnya. Mungkin biasanya terjadi sama orang dulu kali ya Bu. Biasanya itu sih sepengetahuan saya sih lapor ke RT RW gitu kan. Biasanya kalau dia lupa tanggalnya, orang yang saya pahami sih tanggalnya jadi tanggal 31 Desember gitu. Kalau dia nggak tahu gitu, kata biasanya kan orang dulu diidentikan dengan ada kejadian ini gitu kan. Nah, kalau dia benar-benar lupa, kalau saya sih ya sudah pilih saja satu tanggal dan biasanya itu orang mengambilnya di 31 Desember gitu. Nah, itu dia bisa lapor ke RT RW untuk nanti dibuat berjenjang mungkin ke dari RT RW ada surat keterangan ke Dukcapil atau ke ke PTSP gitu kan. Nanti artinya dia harus mendapatkan surat keterangan dari RT RW tempat dulu, baru prosesnya bisa jalan. Kalau tanggalnya nggak tahu, saya nggak tahu tanggal berapa ya. Biasanya sih orang pakai 31 Desember, tapi pasti ada satu hari dia lahir kan gitu. Betul. Ibu nih, dari teman-teman, dari RPTRA juga, dari penonton banyak yang nanya Bu, katanya tisu Jepang itu belinya di mana katanya? Tisu Jepang belinya sih, tisu Jepang saya tahu belinya online ya, belinya online gitu, dan itu harganya lumayan mahal ya, dia tisunya tipis. Saya nggak punya contohnya sih ya, tapi tisunya tipis. Ada di foto saya, nggak tahu jelas nggak tuh Mbak, yang ada yang arsip yang robek terus ditisuin. Nih jadi teman-teman kalau teman-teman pengen lihat itu bukan. Ya kurang lebih kayak gini, tapi ini yang kasar, yang hasilnya yang arsip yang lainnya kemarin sih saya sempat sharing fotonya, fotonya kalau ada print yang robek terus ditambah pakai tisu Jepang gitu. Coba nanti kita kalau ada itu juga bisa. Itu tisu Jepang saya tahu ada 2 jenis, yang agak kasar dan yang halus. Yang kasar itu biasanya untuk yang robeknya cukup besar gitu ya. Tapi kalau yang kecil-kecil tuh biasanya halus. Jadi dia ya menambal yang robek gitu. Sehingga robekan itu tidak lebih parah lagi. Terus informasinya juga bisa terselamatkan gitu. Kalau mau tahu boleh datang ke Diskusi, nanti kita main-main, kita monitoring ke bagian restorasi arsip. Di sana teman-teman yang konservasi itu berhubungannya dengan tisu Jepang, dengan lem, terus merestorasi arsip bagaimana arsip rusak itu bisa kondisinya baik kembali gitu. Jadi kayak semacam study tour gitu ya Bu, mengenal arsip. Ya boleh. Ayo atuh biar semakin sadar, penting ya arsip gitu. Kita mulai dulu dari arsip keluarga, mulai dari arsip diri kita, mulai saat ini gitu kan, sehingga nanti kalau pembenahan arsip keluarga sudah baik, kita bisa meningkat ke arsip-arsip yang lainnya gitu kan. Arsip keluarganya sudah baik, berarti nanti arsip institusi saya juga harus baik gitu. Tapi kita mulai yang terbaik adalah dari keluarga. Oke, ada pertanyaan. Ibu datangnya dari Rumah Isa. Untuk tempat tinggal yang rawan banjir atau rawan bencana, sebaiknya menyimpan arsipnya di mana sih Bu? Nah, rawan banjir ya, itu dia menyimpannya itu harus di tempat yang tinggi ya. Tinggi dalam arti kita kira ketika banjir kita yang biasa rawan banjir kan udah tahu banjirnya bisa semeter, berarti penyimpanan arsipnya harus lebih tinggi lagi. Atau misalnya dulu pengalaman suami saya dulu waktu itu rumah ketika kami belum menikah, rumahnya juga kebanjiran dan benar-benar parah ya, hampir di atas pintu. Itu nyimpennya di atapnya. Jadi langit-langitnya itu dibolongin, simpen di situ gitu. Nah itu belajar dari pengalaman sebelumnya gitu. Nah itu untuk pengamanan cara itu mungkin bisa dipakai gitu kan, bisa dicoba. Jadi mungkin kalau lemari ngeri jatuh, ya sudah coba. Mungkin kalau atasnya cukup kuat, kalau dulu pengalaman suami saya dan teman-temannya itu dibolongin di atasnya langit-langitnya, disimpan di situ. Itu relatif aman karena arsipnya nggak
nggak sampai banjirnya nggak sampai menutupi satu rumah ya, tapi sampai batas pintu, bisa dibayangkan cukup tinggi gitu, baju-baju semua pada melayang gitu kan. Nah itu pengamanan dari segi fisiknya. Nah kemudian, nah itu saran saya, sebaiknya arsipnya digitalisasi, soft filenya disimpan di beberapa tempat, sehingga kalaupun misalnya arsip fisiknya tidak bisa terselamatkan, kita masih punya dalam bentuk soft filenya yang hasil scan gitu. Itu harus diantisipasi dengan baik, karena itu kan kalau yang daerah rawan banjir kan bisa dibilang rutin ya, itu tamu rutin gitu kan, walaupun sudah Harus diantisipasi tahu nih, juga. harus sadar dari kitanya juga ya Bu. Termasuk Betul. aku tuh banjir banget. Oh jadi dikit aja Itu banjir harus, jadi curhat. iya, itu benar-benar tuh pengamanan arsipnya harus ekstra banget gitu. Ini juga saya menghimbau bukan hanya khususnya yang daerah rawan banjir, tapi juga untuk daerah-daerah lain yang relatif cukup aman gitu. Tetap ini perlu dilakukan gitu, karena kita nggak akan tahu kan apa yang terjadi gitu. Karena benar teman saya itu dia tidak punya arsip fisik lagi, itu yang kebakaran. Terus kebetulan teman pelajar saya, dia bilang, dia curhat ketika saya melakukan itu, kan saya pasang di status saya, karena maksudnya biar masyarakat juga tahu kalau ada arsip yang rusak, monggo datang. Kebetulan kita sedang buka layanan. Dia bilang, Yun, arsipku hancur semua habis ya, dia bilang. Ada tuh sempat digitalisasi belum? Tahu-tahu disamperin sama itu, sama Iya. kan banjir, langsung buru-buru tuh arsipnya dipindahin. Ya, nah itu kalau kayak gitu udah disimpan tempat yang cukup aman. Kalau kira-kira aman ya udah, tapi kalau waduh nggak aman nih, udah itu diambil duluan. Itu selain misalnya baju-baju atau apa yang penting gitu kan, itu harus terselamatkan duluan gitu. Karena kan banyak kan berhubungan juga dengan aset ya, seperti surat tanah, surat kepemilikan, atau apapun yang kita anggap berharga gitu kan. Oke. Karena arsip vital itu memang nggak bisa dicetak ulang ya Bu, jadi kita harus benar-benar Betul. baik. Nah, kata Ibu hari ini sangat bermanfaat nih Bu ilmunya. Alhamdulillah, semoga berguna. Oke. Ibu, terakhir nih Bu, kita terbuka sama waktu lagi nih Bu. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk para keluarga yang ada di rumah tentang bagaimana cara mengelola arsipnya? Oke. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua teman-teman yang join di live Instagram Sudin Pusip, marilah kita mulai serius menangani arsip keluarga, karena arsip keluarga adalah arsip kita, milik kita dan milik keluarga kita, yang ketika dia rusak atau hilang, kita tidak bisa menggantinya dengan yang baru. Nah, selain pengamanan dari segi fisik maupun informasinya, mulailah untuk mendigitalisasi. Kita scan, terus hasilnya kita simpan di beberapa tempat, jadi kita punya backupnya gitu. Kalau misalnya terjadi apa-apa dengan bentuk fisiknya, minimal kita sudah punya soft filenya yang itu akan mempermudah dalam proses pengurusan selanjutnya ketika dokumen fisik aslinya tidak ada lagi. Semoga itu dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang masih penasaran atau apa, monggo datang ke Dinas Pusip. Nanti bisa ketemu saya atau Ibu Dini, mau tahu tentang restorasi, atau yang, Bu, saya mau digitalisasi arsip gimana? Boleh, monggo datang ke masing-masing Sudin di 5 wilayah kota. Insya Allah kami di Dinas dan di Sudin Pusip siap membantu. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Ibu atas waktunya. Jadi buat teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh di DM langsung ya Bu ke Instagram Ibu. Boleh. Atau Instagram kita. Boleh. Mengingat waktu. Ibu terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali Mbak Nena. Salam buat teman-teman Sudin Pusip Jakarta Pusat. Salam juga untuk keluarga ya. Semoga sehat selalu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum. Salam. Ya teman-teman, sudah berakhir live Instagram kita. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas joinnya. Sampai ketemu di diskusi Ruang Riung bersama kita di Sudin Pusip. Terima kasih. Assalamualaikum.